saatnya nagure mencekat masalah isteri atau suami. Yang satu hal rezeki. Mesti ada 1 sampai 4 isteri. Apa itu termasuk banyak rezeki, Ustaz? Kan? Nah, sebab itu Ustaznya masalah puasa, Ustaz ya. Nyo akan menjelang puasa. Di sampingnya kaji pertanyaan mecut. Lado murung pegah hanjut ni nyo golom sawu. Ustaz kan ni puasa. Yang mbak tabubut alangkah janji dan ni saya kali dah buka puasa. Mentang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le rumah punya ni tunjuk ke le rezeki jelas. Punya hana le rezeki hana ngamblo je lamai. Yang lahir le. Punya hana le rezeki hana tapi nafkah. Maka le rumah itu nyok le rezeki. Tapi dengan syarat ngan le rumah semakin taat ke Allah nya rezeki. Menyang le rumah semakin maksiat ke Allah nyan musibah. Nyan bala. Makin tamu kawin makin tegak maksiat. Wate sabah rumah hana murah-murah rumah hana murah-murah anu. Karena rumah kaput anu kamu hiburung. Rumah kalagi gentut nyan decat. Nyan maksiat. Artinya makin banyak istri makin banyak anak sehingga istri tidak mampu kita berikan didikan, anak tidak mampu kita ngayomi dengan berbagai pendidikan. Dosa. Menyemekawin mana minya pijuai. Tapi menjaga rumah tangganya yang sulit. Mengkawin tu tahu juga tengku. Tapi jaga rumah tangga lih mengkawinnya yang berat tengku. Makanya lihat tamu rumah tangga istri tidak kita berikan didikan, istri tidak kita berikan nafkah yang sebenarnya, anak tidak kita berikan didikan, anak kita tidak berikan nafkah, dosa, dayus. Suami yang dayus jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan pernah dia rasakan. Berarti kan nikmat nunggu musibah, bala. Yang kedua, niat puasa boleh sebelum sahur, boleh karena tempat niat malam. Yang dimaksud dengan malam yaitu hilang siang. Ketika hilang siang masuk malam. Ketika telah masuk malam itulah waktu niat puasa. Tidak mesti setelah makan sahur. Berbetulan menyahana pajo sahur pajantan niat. Nyo yang je ke masalah. Maka tempat niat yang penting wate malam. Dah wate malam itamong mugrib sigolong subuh. Atai sigolong subuh, atai kaitamong mugrib maka kasah niat. Tengku menyeawaitan niat golong tapajo sahur, dia tapajo sahur kabatuan niat pan tulih. Makan tidak membatalkan niat, jima dengan istri tidak batal niat. Maka yang menyebabkan batal puasa tidak menyebabkan batal niat puasa. Yang menyebabkan batal niat puasa tok saboh takai. Tok yaitu murtad. Setelah niat murtad, batuan niat. Payah mengucap lagi. Menyata kedi semadio UBE juga. Kalang-kaling tinggal menutup takat lejulah mana berpuah. Menjima juga cik. Yang penting niat waktu malam. Terserah kapan saja. Boleh sekalipun belum makan sahur. Hana masalah. Nala ilam. Silakan. Anale. So urinang. Urinang silakan. Bele-bele urinang na tayo. Putra urinang. Nyo kay tamang puasa. Masalah fidyah mungkin silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan, barusan ada dengar dayus. Dayus itu salah satu cirinya yang seorang suami yang membiarkan maksiat terus-menerus di dalam rumah tangga. Bagaimana hukumnya seandainya seharusnya kan suami mencegah perbuatan maksiat di dalam rumah, baik yang dilakukan oleh istri maupun anak. Tetapi ini seorang suami malah yang melakukan maksiat terus-menerus. Misalnya bukan masalah riba juga termasuk, kemudian juga masalah perselingkuhan dengan istri orang. Bagaimana hukumnya Ustadz?
minta tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hana habis selingkuh. Seorang suami yang selingkuh maka hanya sebatas dosa dia dengan Allah, tidak tergolong kepada dayus. Seorang suami yang dayus kaitan tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istri dalam maksiat, membiarkan anak dalam maksiat, tidak mengajarkan anak dan istri dari pengajaran agama. Soal suami makan riba, soal suami judi, soal suami selingkuh, itu hanya sebatas dosa besarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun istri tidak menerima, memang tidak ada istri yang mau menerima suami selingkuh. Tetapi tidak ada kaitnya dengan dayus. Cuma kaitnya si suami itu pasek. Suami itu pasek. Karena yang dikategorikan kepada orang yang pasek, yaitu orang yang melakukan dosa besar walau sekali tapi belum taubat, ataupun dia senantiasa berada dalam dosa kecil, itu pasek. Terus menerus dalam dosa kecil, pasek. Melakukan dosa besar belum taubat, pasek. Cuma dia dikategorikan kepada suami yang pasek. Tidak dayus, tidak dayus. Cuma kita sebagai suami yang baik, hendaknya jangan berselingkuh. Ketika kita berselingkuh dengan istri orang, andai kata suami orang selingkuh dengan istri kita, bagaimana? Yang kenyampaiannya, ketika kita suami berselingkuh dengan perempuan, andai kata sebaliknya, seandainya istri yang berselingkuh dengan laki-laki orang, pakai banate katanya wala kau enan mentah kali lu pegah malamnya. Hendaknya kita jadikan diri ini sebagai barometer, sebagai ukuran. Si golom tak lakukan sesuatu yang hanagat di hati orang lain, coba tilik menyetegedi terjadi di hati draw. Andai kata perselingkuhan itu dilakukan oleh istri saya terhadap saya, bagaimana keadaan batin kita? Begitu pula sebaliknya keadaan batin istri kita ketika kita berselingkuh. Dan laki-laki berselingkuh itu bukan laki-laki yang baiknya kami landuan. Hanaga nunggu god kami landuk tu nah god nunggu. Hanaga tu kami landuk walaupun pegang uku bendot itu bagus sekali. God karena leuy mana. Urang hanaga kami landuk nunggu kameng alhamdulillah. Hanaga nunggu. Maka lebih god le getanyau, lebih god getanyau ceplas daripada landuk nunggu. Maka landuknya kan buat yang getat. Man hana urang yang hana landuk nunggu kan? Semua kita pasti memiliki rasa landuk, tapi jagalah landuk itu pada tempatnya. Maka minyak terpegah haba gatha tunggu atranyan. Tapa meno nyom cakap tunggunya sekali tapi krodo anak miet tu penyum. Sebenarnya apa manfaatnya berselingkuh? Hana tunggu kan? Kan hana manfaat tapi hana tunggu. Nah kelebihan berselingkuh hana yang nak membawaki kemudaratan bagi diri pribadi, dunia dan akhirat. Itu pun malaya. Di akhirat merupakan kelebihan hana. Sebab awak datang berselingkuh, yang na batinang yang kena si bapa modal. Nah tunggu. Yang na batinangnya na bapa rumah katanya, tapi bukan ada pun tunggu. Yang na bapa rumah katanya, gondam tuntian na batinangnya. Secara fisik apa yang tidak ada pada istri kita? Semua ada. Tapi yakinlah yang ada pada istri kita belum tentu ada pada si perempuan itu. Di antaranya tulus mencintai kita dari pertama hingga 3 anak. Dari pon temu kawin hingga kan heboh anu tulus menerima kita. Apakah si wanita yang berselingkuh dengan kita akan tulus menerima kita? Belum tentu. Maka yang ada pada wanita yang kita selingkuhi ada pada istri kita. Tapi yang ada pada istri kita belum tentu ada pada dia. Nyu mentang tengat dulu. Alian yang kedua tengat urajih anu nyan anu god dulu. Sebelum kita nikahi cantik, cukup lagak, cukup darah, muka dari perut mentang god, nah tubuh mentang mentap, lihat tamu kawin ni katanya wala heboh anu nagot lah. Pegah lam permoh long hanai jahle yang pu hanai jah sobut. Cita yang siat badri pribadi. Oma hanai jahle kata tumbun ka yang putumbun inang nyan buat tahu.
kulit perut ke tak kendo yang pekendo kulit perut gitu ya nyo tak yang kedua yang ketiga ketika kita berselingkuh dengan seorang perempuan ketahuilah perempuan itu tidak setia buktinya mau berselingkuh dengan kita nyan bukti hana setia inang nyan bu menya inang nyan item ngan getanyo padahal galam ta menikah menya kekedi ta menikah ngai inang nyan ngagam lain pitit nyan bone yakin ngan getanyo item galam ta menikah sam ta menikah ngagam lain item inang nyan bone yakin nyan pasti tu walaupun dipegang aku setia hanya untukmu ben di ngoi kaya dulu nyan kon nyan kon mendung tu alinyan diingat tu sawagat inang yang berselingkuhnya apalagi janda yang terselingkuhnya perempuan yang kita selingkuhi janda sedangkan di rumah istri kita dari pertama kita yang jamah kita mendum buat ketanyo sedangkan yang selingkuhan je kon buat ketanyo pun buat gak berliah kan ingat sawagat mondro tu draw tu kuah walau hanagat iya je mon gap ia cukup berat beli sawagat sawagat gad je tengku gletat iya je mon je gak mu cucah je ba monyo dak ciko-ciko mondro tu wallahu alam bisawab ya baik sekalian okey mate baca tu yang singkat nah silakan nah mate pun menentu silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nya masalah kontrak tu nak serau kerja apa proyek di luar dari Aceh kerja buat tempat lain di kerja kontrak 6 bulan itu kawin dia dengan syarat dengan 6 bulan ternyata batai bagi kerjanya kan proyeknya handih 6 bulan ditambah 6 bulan tu guna kali menikah jadi batai kali kontrak tambah 6 bulan pun apa wajib menikah dalam kerja demikian tu. Assalamualaikum. kerja nikah hanya boleh kalian walau mereka je nikah boleh nikah di luar oh seorang laki-laki telah nikah di luar negeri menan kemudian balik ke Luxmawe kembali sebenarnya sekali kalau kanya hana ke jelas tu Nikah kontrak macam mana? Goknya kerja buat sebuah proyek. Jadi proyeknya goknya di kontrak 6 bulan. Proyeknya selesai 6 bulan. Jadi goknya kahwin dengan saudara orang hinan-hinan di sebuah tempat. Ternyata proyeknya halih 6 bulan. Titul boleh. Goknya kali menikah. Jadi goknya langsung ke jalankan seperti suami isteri. Pernah pelai goknya ke menikah kembali. Dasar diawali oleh kawin kontrak. Ya. Kawin kontrak belum nikah, kawin. Kawin kon nikah. Kawinnya bahasa Jawa. K20 wen 6 berarti kawin 26 tu. Ya untuk yang berarti buka kamus. K kan 20 berarti wen 6 artinya 20. Tidak ada istilah kawin itu nikah. Yang bahasa Jawa kawin gue. Maka apabila kawin kontrak belum nikah, kawin kontrak tidak sah. Kawin kontrak tidak sah. Semua akad yang diketahui ataupun yang disyaratkan dengan batalnya akad tersebut tidak sah. Ataupun secara umum, setiap akad yang dikaitkan dengan syarat maka akad tersebut tidak sah. Nikah dikaitkan dengan syarat, yaitu syaratnya sebulan dikaitkan dengan syarat. Ataupun nikah dikaitkan dengan syarat 10 tahun. Ataupun dikaitkan dengan syarat selama saya bekerja di PT ini, maka akad nikah itu tidak sah. Kemudian berkelanjutan, rupanya disyaratkan 1 bulan, rupanya kerjanya belum selesai 1 bulan sampai 10 tahun. Wajibkah dinikahkan kembali? Wajib karena belum nikah. Maka nikah kontrak tidak sah. Semua akad, karena kaedah dalam fikih, setiap akad yang dikaitkan dengan syarat maka akad tersebut tidak sah. Termasuk akad jual beli. Akad jual beli tidak sah. Misal terkedi ipegat syarat. Menau ipegat syarat. Lon publau Honda-nya kedrawana tapi dengan syarat. Tibulun ke lon blau balik hantar jual beli. Yang kenal ada murid. Honda-nya lon publau kedrawana tibulun. Untuk ban publau-publau kau.
Tibulan ukulun blow balik, hansa jual beli. Tidak ada istilah jual beli disyaratkan. Akad yang dikaitkan dengan syarat tidak sah. Nya udah gede, nya kasering lah lapangan. Makanya ilun timbul pertanyaan, oh watna pernah lun kandon, tanung tegur, handa je tegur urun duha. Nya be kupublok-kupublok lain, kupublok kasih belian tagai. Hanta. Begitu pula akad nikah kontrak. Kontrak dan mut'ah sama tapi beda. Nikah kontrak dan nikah mut'ah sama tapi beda. Kalau nikah kontrak diketahui kapan berakhirnya oleh si laki-laki dan diketahui pula oleh si perempuan, itu kontrak. Tulis ada materai 2 bulan 2 ada. Inang itu jan pajan abih mata, agampi itu jan dan kontrak. Sedangkan mut'ah sedikit beda. Si laki-laki mengetahui kapan berakhirnya dia bersama si istri tersebut, sedangkan si istri tidak tahu kapan berakhirnya. Yang mut'ah lihi menikah kadih pegah bayah sinangnya ilong 2 tahun tagay sinang hanay di pegah ipikir gua untuk malam padahal munauro kabe batah no oleh yang nikah mut'ah, tapi kedua-duanya itu tidak sah. Maka setiap akad yang dikaitkan dengan syarat, apakah akad jual beli, akad nikah dan sebagainya, maka akad itu tidak sah, termasuk pokon, hibah, wakaf dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kami ada. Oh, Allah a'lam bishawab.